Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan proses penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menyusun neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet ya dari UD Sejuk Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja untuk menyusun neraca lajur atau worksheet ini. Yang pertama, silakan kalian siapkan dulu untuk neraca lajurnya yang terdiri dari 12 kolom. Ada kode akun, kemudian nama akun, lalu kemudian ada kolom neraca saldo, debit kredit, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan rugi laba atau kolom rugi laba, dan yang terakhir adalah kolom neraca. Nah, apabila kolom neraca lajur atau worksheet ini sudah disiapkan, maka kita akan coba langsung mengisi neraca lajur ini. Yang pertama adalah untuk kolom kode, ya, kode akun, kemudian nama akun, dan kolom neraca saldo. Ini silakan kalian pindahkan saja data yang ada di trial balance 31 Desember ini, yaitu mulai dari kode, nama akun, lalu ada saldo debit dan kredit ini untuk kolom neraca saldo. Silakan kalian pindahkan, cukup tinggal dipindahkan saja ya, di copy atau ya, apa yang kalau misalnya kalian menggunakan komputer silakan di copy saja. Lalu kalian masuk ke worksheet. Lalu tinggal masukkan saja ke kolom kode, nama akun, dan kolom neraca saldo sisi debit dan sisi kreditnya. Kalian pindahkan seperti ini, hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Lalu kemudian untuk jumlahnya silakan dijumlahkan, tentunya jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di trial balance 31 Desember ya, karena kita hanya memindahkan data trial balance 31 Desember ini. Itu 4 miliar 151.016.000 rupiah. Tentunya sama karena hanya memindahkan. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengisi kolom penyesuaian, ini pun sangat mudah. Kalian cukup memindahkan data-data saldo yang muncul di jurnal penyesuaian ini, yaitu melalui data rekapitulasi ini. Contoh misal di sisi debit, di jurnal penyesuaian itu muncul kode akun 21800 sampai dengan 91300. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun yang muncul di jurnal penyesuaian. Nah, cara memindahkan atau memposting data yang muncul di jurnal penyesuaian ke neraca lajur, caranya adalah misalnya begini, kita mulai dari sisi debit. Di sisi debit, ini muncul kode akun 21800. Silakan kalian masuk ke worksheet, lalu kalian cari kode 21800. Oke, kalau kita lihat di sini adalah untuk PPN outcome. Nah, PPN outcome tadi di jurnal penyesuaian, dia muncul di sisi sebelah debit. Maka di sini kalian pindahkan saja saldonya tadi. Yang besarnya adalah 143.375.000. Kalian pindahkan ke sisi debit seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, muncul akun 61200, 61300 sampai 61700 ya. Silakan kalian cari kode akun ini di neraca lajur 61200 sampai 61700, berarti untuk akun office supplies, kemudian depreciation expense, insurance expense, dan seterusnya. Silakan masuk ke sisi debit di sini. Kalian pindahkan saldonya tadi, yaitu mulai dari 8.825 sampai dengan 10 juta ini. Kalian pindahkan ke sini. Di sisi debit di kolom jurnal penyesuaian. Ya, seperti ini. Ya, ingat di penyesuaian tadi dia muncul di sisi debit. Maka di neraca lajur, kolom penyesuaian, data saldo saldo tadi kalian masukkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu kemudian ada 91300. Kalian cari 91300 ini adalah untuk income tax expense. Oke, saldonya tadi kalau kita lihat adalah 2.807.500. Kalian masukkan di sisi debit di neraca lajur juga di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian di sisi kredit ada kode akun 41/1400. Kalian masuk di neraca lajur, kalian cari kode akun 1/1400. Ini kalau kita lihat dia adalah allowance for default debt. Oke, allowance for default debt tadi di jurnal penyesuaian dia muncul di sisi sebelah kiri sebagai saldo sebelah kredit dengan jumlahnya 1.358.125. Kalian masukkan di kolom penyesuaian di sisi sebelah kredit seperti ini. Dan seterusnya lalu untuk 1.600 sampai dengan 1.900. Kalian masuk di worksheet, oke, kita cari 1.600. Berarti ini
mulai dari office supplies, kemudian prepaid insurance, prepaid rent, sampai PPN income. Kalian masuk di sini, masukkan saldonya di sisi sebelah kredit, berarti di sini. Oke, ya, tadi saldonya adalah mulai dari 8.825 sampai dengan 110 juta. Kalian masukkan di sini, di sisi sebelah kredit. Oke. Oh, di sini, sorry, sorry, sorry. Bukan ini masuk di neraca saldo, di neraca penyesuaian di sini berarti. Ya, masuk di kolom penyesuaian, kolom sebelah kredit. Oke, di sini ya. Oke, dan seterusnya silakan kalian pindahkan mulai dari 12110 sampai dengan 21700 ini. Nah, setelah kalian masukkan semua, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan jumlahnya pun di kolom penyesuaian di box ini tentunya sama dengan jumlah yang ada di jumlah penyesuaian, yaitu 171.499.625. Tentunya sama di sini. Ya, 171.499.625. Oke, itu untuk kolom penyesuaian di neraca laju. Sekarang kita masuk di kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, silakan kalian akumulasi kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian ini. Caranya adalah misal, di sini cash in bank, di kolom neraca saldo itu ada saldo debit. Di penyesuaian dia tidak ada saldo. Karena tidak ada saldo, maka ini cukup kalian pindahkan saja di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Begitupun dengan petty cash dan core receivable. Cukup dipindahkan saja. Kenapa? Karena di penyesuaian itu tidak muncul saldo ya. Seperti itu. Lalu untuk low and for the full debt di neraca saldo muncul saldo kredit 12 juta dan di penyesuaian muncul saldo kredit 1.358.125. Kalau kita lihat di sini adalah kredit ketemu kredit. Oke, karena sama-sama sisi kredit, maka ini silakan kalian jumlahkan. Lalu kalian masukkan di neraca saldo disesuaikan juga di kolom sebelah kredit. Kalian jumlahkan ini. Letakkan saldonya di sisi sebelah kredit di kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk merchandise, karena di penyesuaian tidak ada muncul saldo, maka otomatis ini tinggal dipindahkan saja ke sini. Lalu untuk office supplies, di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke, debit ketemu kredit. Karena beda sisi, maka ini kita cari selisihnya. Karena saldo debit di neraca saldo lebih besar dari saldo kredit di penyesuaian, maka selisih kedua saldo ini kita letakkan di sisi sebelah debit di neraca saldo disesuaikan. Selisihnya adalah 2.175.000. Begitupun dengan prepaid insurance, ini ya. Di neraca saldo muncul saldo debit 17.500.000, di penyesuaian muncul saldo kredit 1.750.000. Karena saldo debit di neraca saldo lebih besar, maka selisihnya kita letakkan di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit, yaitu 15.750.000. Lalu untuk prepaid rent, di neraca saldo, saldonya juga lebih besar dari saldo kredit yang ada di penyesuaian. Maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit di neraca saldo disesuaikan. Nah, lalu PPN income di sini karena jumlahnya sama di saldo debit muncul 110.822 dan di penyesuaian juga muncul saldo kredit dengan jumlah yang sama. Karena jumlahnya sama, maka otomatis ini nol hasilnya. Sama halnya dengan saldo debit ini dikurangi dengan saldo kredit ini. Karena jumlahnya sama, maka hasilnya nol. Oke, untuk equipment at cost ini tinggal dipindahkan saja di saldo sebelah kredit. Oke, silakan kalian lanjutkan untuk equipment akum debt sampai dengan income tax expense ini. Nah, setelah saya pindahkan semua, setelah diakumulasi, maka kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah kalian akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian, silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan, di sini didapatkan hasil yaitu 4.054.834.625 rupiah. Oke, seperti itu cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Baik, sekarang kita masuk ke kolom rugi laba. Oke, cara mengisi kolom rugi laba itu pun sebenarnya sangat mudah ya. Kita mengambil data atau untuk mengisi kolom rugi laba ini kita berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Ini adalah data yang akan kita jadikan patokan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Nah, cara mengisinya adalah ingat bahwa rugi laba
bicara tentang rugi laba itu berarti bicara terkait pendapatan dan beban. Nah, saldo-saldo akun yang berkaitan dengan pendapatan dan beban itu adalah saldo-saldo akun yang dimulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Inilah nama-nama akun yang saldonya berhubungan dengan saldo pendapatan dan saldo beban. Nah, karena kita sudah tahu nama-nama akun yang kategori pendapatan dan beban, maka tadi bahwa sumber data atau sumber saldonya kita menggunakan sumber saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, maka saldo-saldo inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba. Nah, berarti ini saldo-saldo inilah yang kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Nah, cara mengisinya ini sangat mudah sekali. Kalian cukup pindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini ke kolom rugi laba. Mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Jadi silakan pindahkan saldo akun mulai dari kode 4 sampai dengan kode akun 9 ke kolom rugi laba ini. Oke, silakan masukkan sehingga hasilnya nanti seperti ini. Yang kredit kalian masukkan atau pindahkan di sisi kredit, yang debit kalian pindahkan di sisi sebelah debit. Nah, apabila semua saldo akun yang kode akun 4 sampai 9 kalian pindahkan ke kolom rugi laba ini, silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah saya jumlahkan di sini sisi debit, ini nilainya adalah 1.434.665.625 rupiah. Sedangkan di sisi kredit ini adalah 2.156.801.000. Nah, kalau kita lihat di sini saldo kredit ini lebih besar dari saldo debit. Nah, saldo-saldo atau akun-akun yang saldonya muncul di sisi kredit ini adalah saldo-saldo akun yang berhubungan dengan saldo akun pendapatan di sini. Sehingga di sini kita simpulkan karena saldo pendapatan lebih besar dari saldo beban, maka bisa dikatakan usaha untuk periode 2 Desember ini mengalami laba. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai laba atas usaha UD Secup, cukup kalian kurangkan saja sisi kredit ini dikurangi dengan sisi debit. Hasilnya kalian letakkan di sisi sebelah debit di bawahnya total untuk saldo beban ini. Setelah saya hitung, sisi kredit ini dikurangi dengan sisi debit, di sini dapatlah nilai sebesar 722.135.375. Inilah laba bersih usaha dari UD Secup. Oke, kemudian silakan kalian jumlahkan ini, taruh di kolom paling bawah. Yang ini tinggal kalian turunkan di bawah, sehingga hasilnya sama. Oke, itu cara mengisi kolom rugi laba atau kolom laba rugi. Nah, sekarang kita masuk ke kolom neraca. Kalau kita tadi mengisi kolom rugi laba itu mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9, maka untuk kolom neraca, karena neraca itu terkait akun-akun yang saldonya berhubungan dengan saldo harta, utang, dan modal, maka untuk mengisi kolom neraca, kalian cukup mengambil data saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Jadi kesimpulannya, saldo akun yang kategori kode akun 1 sampai 3 masuk di kolom neraca, kode akun yang saldonya kode 4 sampai kode 9, dia masuk ke kolom rugi laba. Oke, cara mengisi kolom neracanya, sama seperti rugi laba tadi, kalian cukup memindahkan saldo-saldo di neraca saldo disesuaikan ini, mulai kode akun 1 sampai dengan kode 3 ini, ke kolom neraca ini. Silakan kalian pindahkan, yang sisi debit kalian pindahkan ke sisi debit di neraca. Kalau dia saldonya di kredit, silakan pindahkan ke sisi kredit di kolom neraca. Seperti itu, cukup mudah. Lalu setelah kalian pindahkan saldo-saldo di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3, silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlahkan di sini, dapat nilai untuk sisi debitnya itu adalah 2.620.168.000 rupiah. Sedangkan di sisi kreditnya 1.898.033.625. Di sini kalau kita lihat saldo debit dia lebih besar dari saldo kredit. Saldo debit ini adalah menggambarkan saldo-saldo akun yang berhubungan dengan akun harta. Artinya sisi debit ini adalah saldo-saldo yang berhubungan dengan saldo harta, sedangkan sisi kredit
Ini menggambarkan saldo-saldo akun yang berhubungan dengan akun utang dan akun modal. Sehingga kalau kita lihat jumlahnya, maka bisa kita simpulkan bahwa saldo harta itu lebih besar dari saldo utang plus modal. Nah, sekarang kita cari selisih harta ini. Nah, untuk mencari selisih harta, sisi debit ini dikurangi dengan sisi kredit atau saldo harta atau saldo-saldo akun harta dikurangi dengan saldo akun utang dan modal ini. Maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldo debit lebih besar, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Setelah dihitung, didapat selisih sebesar 722.135.375. Ini jumlahnya sama dengan selisih laba di kolom rugi laba. Nah, kalau selisihnya sudah sama, artinya proses penyusunan laporan neraca lacur ini sudah benar. Tinggal kalian jumlahkan saja ini, lalu letakkan di bawahnya, dan yang ini kita turunkan ke bawah. Sehingga hasilnya balance untuk kolom neraca dan kolom rugi laba. Oke, baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait laporan atau cara menyusun laporan neraca lacur atau worksheet. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.